Halo, kami dari kelompok 10 dan kami akan mempresentasikan tugas kami di sesi 10 tentang perdebatan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pancasila sebagai ideologi negara. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dimas. Yang kedua ada Kak Alda, ada Kak Elva, ada Kak Hilda, ada Kak Luna, Kak Rai, Kak Mil, dan juga Kak Vincent. Selanjutnya pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum kita masuk dalam pokok pembahasan tentang perdebatan dan masalah yang dihadapi Pancasila sebagai ideologi negara, ada baiknya kita pahami dan mengerti tentang Pancasila itu sendiri. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang berisi nilai-nilai luhur sebagai pedoman dalam kehidupan kita di masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai ideologi negara, hal ini menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menentukan arah pembangunan nasional, serta menjadi sumber inspirasi dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Hal yang menyebabkan terjadinya perdebatan, masalah, dan tantangan pada Pancasila. Adapun penyebab terjadinya perdebatan dan masalah serta tantangan adalah hal-hal berikut ini. 1. Globalisasi. 2. Kemajuan teknologi informasi. 3. Menurunnya pemahaman Pancasila. 4. Ketimpangan sosial. 5. Munculnya paham yang bertentangan dengan Pancasila. Masalah-masalah yang dihadapi Pancasila. Lunturnya persatuan dan gotong royong. Persatuan merupakan kondisi di mana masyarakat hidup dalam kebersamaan meskipun memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Penyebab lunturnya persatuan dan gotong royong, meningkatnya sikap individualisme, pengaruh budaya luar yang lebih menekankan kepentingan pribadi, kurangnya interaksi sosial dalam masyarakat, penggunaan media sosial yang berlebihan, yang terakhir rendahnya kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Masalah kedua itu ketidakadilan sosial dan juga korupsi. Ketidakadilan sosial adalah kondisi ketika masyarakat belum memperoleh hak, kesempatan, dan juga kesejahteraan secara merata. Sementara itu, korupsi merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Hal ini tidak sesuai dengan sila kedua dan juga sila kelima. Selanjutnya, penyebab ketidakadilan sosial dan korupsi. 1. Masih adanya kesenjangan ekonomi dan sosial di berbagai daerah. 2. Penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan oleh oknum tertentu. 3. Lemahnya penegak hukum dan pengawasan. 4. Rendahnya integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. 5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menolak praktik korupsi. 6. Dampak ketidakadilan sosial. 7. Meningkatnya kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. 8. Menurunnya rasa persatuan dan solidaritas sosial. 9. Berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 10. Terhambatnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Ketidakadilan sosial dan korupsi saling berkaitan. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan nilai-nilai Pancasila semakin sulit diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah 3, yaitu radikalisme, intoleransi, dan hoaks. Di era digital saat ini, Pancasila menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. 3 diantaranya adalah, yang pertama, radikalisme, mendorong munculnya paham ekstrem yang bertentangan dengan nilai Pancasila. 2. Intoleransi menyebabkan masyarakat sulit menerima perbedaan agama, suku, budaya, maupun pendapat. Yang ketiga, penyebaran hoaks, menyebarkan informasi palsu yang dapat memicu konflik, kebencian, dan perpecahan di tengah masyarakat. Ketiga masalah ini dapat mempengaruhi cara masyarakat berpikir dan bertindak, sehingga berpotensi mengikis nilai persatuan kemanusiaan dan demokrasi yang menjadi dasar kehidupan berbangsa. Upaya mengatasi perdebatan dan masalah. Dengan adanya tantangan pada Pancasila, kita sebagai bangsa Indonesia mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi perdebatan dan masalah tersebut. Di antaranya adalah, yang pertama, memperkuat pendidikan karakter dan pendidikan Pancasila sejak usia dini. Kedua, mengembangkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, meningkatkan literasi digital agar masyarakat mampu menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Yang keempat, mendukung penegak hukum terhadap penyebaran paham radikal dan berita bohong. Selanjutnya kesimpulan yang dimana dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara
dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia mampu menyatukan masyarakat yang beragam. Namun, perkembangan zaman menghadirkan berbagai tantangan seperti radikalisme, intoleransi, dan hoaks yang dapat mengancam nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran penting melalui sikap-sikap saling menghormati, bijak dalam menggunakan media sosial, serta aktif menciptakan lingkungan yang damai dan inklusif. Demikian presentasi dari kelompok 10, kurang lebih mohon maaf, semoga diterima dengan baik. Terima kasih.